Halo teman-teman YouTube semua, pagi ini kedatangan Honda HR-V melakukan perawatan berkala dan kami periksa tidak ada yang perlu diservis karena masih bagus semua dari segi throttle bersih, filter-filter juga aman, rem juga aman, tebal semua. Cuman ada satu saran, fan belnya mulai retak, cuman tidak kelihatan waktu kalau di shoot dari kamera ya, tapi masih bisa dipakai dulu, dipakai di servis berikutnya masih bisa dipakai. HR-V ini manual 2016, kilometer 119.000. Yang mau saya sharing kali ini sesuai dengan thumbnail adalah olinya. Pelanggan ini membawa oli sendiri, oli Honda Gold, yang biasanya memang oli Honda Gold juga beberapa kali beli sendiri dan juga beberapa kali dari saya. Ini yang saya mau bahas adalah oli yang dibeli sama pelanggannya seharga 300.000 ya dari online. Ya. Mas. Ini tadi sebelum kami buka kan gantinya tanpa filter oli pelanggannya mintanya ya. Nah, kami kurangi 500 ml atau setengah liter untuk isinya kan. Kalau tanpa filter oli itu 3,5 liter, kalau dengan filter oli 3,8 liter. Ini sudah kami kurangi. Tapi waktu kami kurangi itu kami curiga olinya kok warnanya hitam dan juga lebih kental daripada 020 pada umumnya, apalagi Honda. Mas coba isin mas. Seperti itu. Nah seperti ini ya hitamnya. Oke mas. Nah kentalnya ini loh, yang saya curigai kentalnya ini. Terus baunya ini agak seperti gosong atau seperti gemuk atau grease ya. Ini pelanggannya beli dari online seharga 300.000. Bukan mas kan? Manufakturnya by Shell. Bentar. Saya tidak ada mencari siapa yang salah siapa yang benar. Di konten kali ini adalah mengedukasi teman-teman YouTube semua channel ini agar kalau membeli sebuah produk itu hati-hati, daripada buang-buang uang nanti mobilnya malah jadi rusak. Lebih baik agak mahal sedikit tapi memang benar-benar ori dan mobilnya jadi awet. Ini oli mesinnya diproduksi oleh Shell Manufaktur Indonesia ya, Bekasi. Nah ini kalau dari Shell pun tidak masalah sebenarnya, yang penting asli. Ini saya dapat info juga dari beberapa konten YouTube ini, ada yang di daerah Jakarta itu juga beli di dealer juga dari Shell. Cuman kalau dari warnanya seperti ini saya juga kurang tahu ya, apakah benar-benar dari Shellnya sendiri warnanya gelap seperti ini, saya kurang tahu juga. Nah, cuman dari segi harga yang perlu dicurigai, pelanggan ini beli harga 300.000 dari online marketplace, nggak tahu itu marketplace apa, yang jelas harganya 30.000. Yang ini saya ambil dari dealer Surabaya, yang otomatis yang dari perpindahan dari Idemitsu sekarang ke JX Nippon atau Eneos ya. Ini harganya dari dealer Surabaya, kalau harga dealer itu sama PPN 11% 500, kisaran 575.000 ya. Ini kita bandingkan. Ini akhirnya sebelum saya tuang ke mobilnya, saya buat laporan, saya bikin video sekilas tadi, dan pelanggannya juga akhirnya ragu. Diputuskan akhirnya untuk membeli dari Pordi kita, harganya 550.000 ya. Ini dari segi kemasan saya tidak bisa membedakan sekarang teman-teman ya. Kalau dari gelapnya tetap lebih gelap yang Shell ini daripada yang literan ini ya. Ini galon lebih gelap, yang ini lebih terang. Terus kalau dari segi yang ini silver, sekarang tidak bisa dibedakan karena dari produsen atau dari kemasannya sudah berbeda. Kalau yang pakai Idemitsu, kemasan Idemitsu atau produk Idemitsu ini E-Pro-nya ini tulisannya warnanya silver seperti yang konten-konten sebelumnya. Kalau ini tetap sama-sama ininya, sama-sama putihnya. Cuman dari segi harga dan tempat teman-teman beli itu yang perlu diperhatikan untuk mengetahui tingkat keasliannya. Ini tadi juga segelan teman-teman, segelan ini segelnya. Ya ini ya, segelnya tetap ada Hondanya di sini ya. Nggak bisa dibedakan. Ayo mas.
Ini sekarang kita pakai yang dari stok saya. Kurangi setengah liter. Teman-teman lihat, keencerannya beda. Terus setengah liter. Teman-teman lihat, tipu ya. Teman-teman lihat, oli yang harga 300.000 beli dari online, oli yang ambil dari dealer harga 550.000 atau 575.000. Bedanya seperti ini. Apakah ini layak untuk diisikan di mobil? Tergantung yang punya mobil. Tadi ini saya izinkan, akhirnya pelanggannya ragu, akhirnya diputuskan untuk dituang yang asli. Wes, iki urusan mas, isi no yang asli. Sekarang kita isi nih. Terus aku mau bikin perbandingan teman-teman. Mas, ini tuangan lagi mas. Ya ini tak bandingkan aja sama oli yang harga 10 1040 ataupun oli transmisi Honda. Oli transmisinya di Mitsubishi aja ini. Tingkat kecerahannya seperti apa biar bisa dibedakan. Izin. Ya, apa itu? Jadi memang beberapa saya lihat sendiri beberapa di marketplace itu memang harganya ada yang seperti itu teman-teman. Ya, teman-teman lihat, ada yang 500, ada yang 400, bahkan ada yang 250, dan ini laris ya, terlaris bahkan ya. Gimana ya, harganya aja kulaannya enggak boleh seperti itu, kok bisa jual seperti ini kan harusnya dicurigai. Tapi beberapa pelanggan, beberapa customer itu memilih murahnya untuk membeli sebuah produk, tidak memikirkan keasliannya atau tingkat resikonya di mobilnya yang diisikan di mobilnya sendiri. Seperti ini. Jadi kalau bisa teman-teman itu harus analisa tempat belinya. Tidak hanya yang pro ya, tidak ada yang pro di sini kan. Pro itu mudah sekali untuk mengakalinya. Yang pasti adalah harga dulu. Teman-teman lihat harga di dealer berapa, kalau bisa. Terus harganya itu 11% lebih murah, itu rata-rata lebih tanpa PPN. Kalau sama dealer itu biasanya lebih murah seperti itu, selisihnya tidak terlalu banyak ya, ada yang 375. Kalau pro gini nih gampang dibikinnya sama marketplace itu. Yang jelas itu harganya dulu sama kualitasnya dilihat. Nah sini tak isikan lagi, sisanya nanti tak kasihkan pelanggan. Dorong. Tidak tahu ya ini ya, sudah perbedaannya ya. Ini tetap yang produk sel harga 300.000. Nah, sisa setengah liter nanti kita kembalikan ke pelanggannya. Pelanggannya tidak mau ganti filter oli, cuma oli mesin aja. Tetesannya ini loh teman-teman beda. Tetesan dari olinya itu beda. Oli encer sama ndak itu beda. Ya, seperti ini kan. Encernya ya, di mesin juga beda ringannya itu. Sekarang kita coba pakai ini aja. Ini di Mitsubishi MTF ini kalau SAE ya lebih dari 1040 mas ya. Mas, pakai oli transmisi aja dibedakan. Ya oli ini belum oli mesin ya, oli transmisi aja ya. Beda kan, ini lebih beningan dibanding ini. Kelihatan ya, ini butek seperti terbakar. Kalau ini warna-warna coklatnya oli. Dari bau pun bisa dibedakan baunya. Ini tak kembalikan ke sini, sama lihat teman-teman lihat ke encerannya. Bentar, kayak gini kekentalannya, netesnya itu loh ya.
nggak bisa licin kayak oli Encer 020. Ini seperti oli transmisi. Dan bau, dari segi bau ini seperti grease atau stempet yang terbakar. Oke, itu aja yang perlu diperhatikan kali ini teman-teman. Hati-hati dalam membeli sebuah produk biar tidak terjadi masalah di mobil teman-teman. Kalau misalkan tidak dislat atau mengental atau ngerak di engine-nya, malah bikin performa engine tidak maksimal dan juga malah bikin keluar biaya lebih banyak. Semoga bermanfaat. Salam seduluran, terima kasih.